hitung dinonan deh. Malam ke-7. Saya ingin sampaikan ilmunya Mas Uzi dan Mbak Lia. Jangan lupa, ketika kalian sudah menikah itu halal sebelumnya yang diharamkan Allah, tapi dibutuhkan ikhtiar untuk bisa mendapatkan keberkahan tadi. Jangan lupa berdoa kepada Allah, bahkan diawali dengan sholat sunnah 2 rakaat. Mas Uzi kemarin sholat dulu apa enggak? Sholat isya, mana lo maksudnya? Sholat isya. Jadi sholat 2 rakaat dulu, Mbak Lianya menjadi makmum, Mas Uzinya menjadi imam. Nah setelah itu nanti jenengan berdoa, ya Allah, lindungi diriku seandainya ada keburukan dari istriku ini, dan lindungi istriku ini ya Allah kalau ada keburukan dari diriku, dan kecup ubun-ubunnya Mbak Lia. Ini kemarin pas malam pertama ubun-ubunnya dulu apa jempol sikit. Nah, pokoknya kabeh lah gitu ya. Pokoknya semua ya. Jadi itu anjuran itu supaya apa? Cinta kalian itu sejak dari awal itu akan semakin kuat. Dengan mencium ubun-ubun itu akan terasa bagi istri itu, ya Allah, ini suami saya yang kau pilihkan untuk saya. Dia begitu menyayangiku, dia begitu melindungiku. Ada rasa di dalam diri Mbak Lia itu ketika panjenengan mencium ubun-ubun. Nah, ini saya yakin ini Mas Uzi ini belum mencium ubun-ubun Mbak Lia ya. Nanti dicium ubun-ubunnya Mbak Lia. Lalu kemudian begitu selesai, kalau kalian ingin melakukan hal yang memang diperbolehkan secara syariat bagi orang yang menikah untuk mendapatkan keturunan, lakukanlah. Tapi seperti sering saya sampaikan, jangan lupa juga berdoa. Ya, kalau melihat wajahnya Mas Uzi ya belum hafal gitu doanya. Belum hafal ya. Makanya jangan lupa berdoa. Nanti tanya Bapak nanti, apa doanya Mbak? Paling Bapak bilang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nah, makanya jangan lupa berdoa itu. Makanya ada baiknya kan, kalau sekarang ini ada bimbingan pernikahan sebelum menikah itu, supaya panjenengan atau orang yang akan nikah setelah nikah itu dia tahu apa yang akan dia amalkan di awal-awal pernikahan itu. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nah, ini kena bapak-bapak kok bukan hafal berarti jarang mengamalkan. Maka sering-seringlah mengamalkan doanya. Ya, sering-sering panjenengan paham tuh maksudnya, sering-sering mengamalkan. Jadi itu loh Bapak Ibu sekalian, Mas Uzi dan Mbak Lia. Lalu Mbak Lia dan Mas Uzi, jadilah kalian berdua sebagaimana halnya Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Jadilah kalian berdua seperti halnya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jadilah kalian berdua seperti halnya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra. Jangan baca sejarah hidup mereka. Kalau kita sering mengatakan, jadilah keluarga yang mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah itu sebagaimana halnya rumah tangga yang digambarkan dalam kisahnya Nabi Adam dan Hawa. Ya, dia marah kepada istrinya karena khilaf memakan buah khuldi sehingga kemudian mereka tercampakkan ke dunia. Tidak, Mas Uzi, Nabi Adam itu tidak marah kepada istrinya. Demikian juga dengan istrinya itu. Satu dicampakkan di barat, satu di timur, sampai kemudian dipersatukan Allah di Jabal Rahmah. Apa itu? Karena di dalam hati mereka itu ada mawaddah warahmah, yang maknanya itu jangan sampai Mas Uzi dan Mbak Lia ada di ruang hatimu sesuatu tempat untuk membenci pasangan hidup. Jangan pernah semacam itu. Karena apa? Nabi Adam itu kalau kita mengalaminya tentu kecewa sekali.
Dia dari surga diturunkan ke dunia ini, tapi tidak dengan beliau. Beliau tidak membenci istrinya. Bahkan namun dulu pada masa Sayyidina Umar bin Khattab itu, talak satu itu bisa menjadi talak tiga. Satu kali ucapan disebabkan karena orang mudah menjatuhkan talak. Maka Mas Uzi, satu hari nanti kalau panjenengan melihat istrimu ini khilaf, tidak melayanimu sebagaimana yang kau harapkan, jangan cepat-cepat mengatakan cerai, jangan cepat-cepat mengatakan talak. Begitu juga Mbak Lia, jenengan khilaf melihat suami panjenengan khilaf, maksud saya jangan panjenengan cepat-cepat untuk menuntut cerai, minta cerai. Lihatlah kekurangan pasangan-pasangan kalian itu harus kalian tutupi dengan kelebihan kalian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kalian itu seperti halnya pakaian bagi masing-masing kalian, menutupi keburukan dan kekurangan masing-masing pasangan hidup itu. Begitu juga jadilah seperti halnya Nabi Muhammad yang sakinahnya luar biasa. Tenang beliau kalau sudah berjumpa dengan Khadijah. Tenang Nabi itu. Di luar sana begitu banyak persoalan dakwah yang beliau alami, tapi begitu berjumpa dengan Khadijah itu bisa tidur, bisa nyaman, lupa masalah-masalah. Makanya Mbak Lia dan Mas Uzi itu menjadi tolok ukur dari sakinah itu. Apakah kalian kemudian ketika berjumpa itu membuat tenang batin masing-masing kalian, atau justru malah membuat semakin banyak hal yang tidak bisa disepakati dalam hidup ini? Itu. Dan jangan lupa, buat Mbak Lia saya sampaikan, jadilah dirimu sebagaimana halnya Fatimah Az-Zahra. Fatimah itu satu hari kemudian didatangi baginda Nabi. Beliau lagi menggiling gandum. Nabi datang uluk salam, begitu menjawab salam Nabi itu nangis Fatimah itu, sehingga kemudian sang ayah Rasulullah itu bertanya, wahai anakku, apakah dunia ini sudah menyebabkanmu menangis? Apa kata Fatimah? Bukan ayah, saya meneteskan air mata ini, saya merasa berat urusan rumah tangga ini. Tolong sampaikan kepada suami saya Ali supaya mencari pembantu untuk saya. Cari pembantu. Apa kata Nabi? Wahai anakku, seandainya aku suruh memerintahkan semua yang ada di Jazirah Arabia ini untuk menjadi pembantumu, semua akan berkhidmat kepadamu. Tapi kata Nabi, ketahuilah anakku, tetes-tetes keringatmu dalam mengurus rumah tanggamu itu nanti pada yaumil akhir akan menjadi tameng bagimu dari jilatan api neraka. Maka Mbak Lia, jangan mengeluh, saya tidak bisa mengatakan tugas seorang istri itu lebih ringan. Tidak, istri itu tugasnya juga sangat berat. Maka kemudian jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Tetes-tetes keringatmu, kesabaranmu, ketabahanmu, bahkan kemudian air matamu misalnya menetes disebabkan kondisi keluargamu, sabarlah, karena dengan kesabaran itu kelak Allah akan melindungimu dari jilatan api neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan dalam waktu singkat ini juga menjadi tolak ukur bagi rumah tangga kita. Apakah kita benar-benar sakinah, mawaddah, warahmah atau tidak, itu tergantung pada kita. Apakah kita menjalankan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu atau tidak. Maka Mas Uzi dan Mbak Dia, paling akhir selamat atas pernikahan kalian berdua. Mudah-mudahan pernikahan ini, hidup rumah tangga kalian ini tidak hanya berlayar di kehidupan dunia ini, tapi sampai kelak kalian menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada waktunya kelak. Semoga Allah anugerahi keturunan yang soleh dan solihah yang bisa memberatkan bumi ini dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
dan kelak supaya kalian berdua juga dijadikan Allah sebagai orang-orang yang menempati surga bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu saja karena makanannya sudah keluar, nanti sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Allahumma bina aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.